Pada tanggal 10 Mei 1963, ada sekitar 200 mobil dan motor yang kemudian rusak dan dibakar oleh massa. Ini tepatnya terjadi di Bandung, di Institut Teknologi Bandung. Terjadi ketegangan di antara mereka yang menyebut dirinya sebagai warga asli dengan warga keturunan etnis Tionghoa. Selain pembakaran, juga terjadi tindakan kekerasan yang lain, saling pukul, saling tonjok, dan muncul juga perkelahian. Menurut penuturan Kepala Staf Angkatan Kepolisian, Soekarno Joyonagoro, bahkan sebagian rumah dan toko yang ada di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Otto Iskandar Dinata, dan Pasar Baru juga mengalami kerusakan. Selain yang terjadi di Institut Teknologi Bandung, kejadian yang serupa juga muncul di Universitas Diponegoro, Semarang. Terjadi bentrokan antara mahasiswa yang menunggang sepeda dengan mahasiswa yang menunggang sepeda motor atau sepeda kumbang. Nah, kebetulan pemilik sepeda motor dan sepeda kumbang ini kebanyakan adalah warga keturunan Tionghoa. Selamat datang kembali di channel saya, Pugo Windrawan. Kali ini saya akan memberikan deskripsi, gambaran, atau tepatnya lintasan sejarah kerusuhan rasial yang pernah terjadi di Indonesia. Khususnya lagi yang menimpa warga keturunan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Sebaiknya video ini disimak sampai selesai, agar pengetahuan kita mengenai kerusuhan rasial yang menimbulkan korban di etnis Tionghoa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi pemaparan yang akan saya sampaikan terkait dengan hal itu. Dan sebagai sebuah disclaimer, saya sendiri meyakini bahwa konflik yang berlatar belakang rasial atau etnis ini tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya. Misalnya kemungkinan adanya kebijakan pemerintah atau kondisi politik, dan ada kemungkinan tidak meratanya faktor-faktor ekonomi. Nah, kita kembali ke soal kerusuhan rasial yang terjadi di Indonesia. 4 hari sebelum kejadian di Institut Teknologi Bandung itu, tepatnya pada 6 Mei 1963, itu ternyata juga terjadi di Tegal yang kemudian menyebar ke tempat lain seperti di Slawi, Banjaran, dan Pagongan. Di Tegal sendiri tercatat ada 177 mobil dan motor yang kemudian dirusak oleh massa. Isu awalnya adalah muncul ketidakpuasan terhadap warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Tegal. Yang awalnya adalah ketidakpuasan terhadap etnis Tionghoa, ternyata kemudian merembet ke isu-isu yang lain. Di Tegal sendiri, ternyata amuk massa tidak hanya menyasar ke warga etnis Tionghoa, tetapi juga ke warga-warga lain yang dianggap mempunyai kekayaan. Lumbung-lumbung padi juga turut dibakar. Bahkan kemudian massa merangsak ke tempat amunisi yang dijaga oleh tentara. Akibatnya tentu saja tentara melawan. Mereka kemudian mengarahkan tembakan dan menimbulkan korban jiwa. Ada 4 orang yang meninggal pada waktu itu. Sementara 25 orang lainnya terluka. Dalam catatan almarhum Rosian Anwar, mantan wartawan, apa yang terjadi di Tegal sebelumnya juga terjadi di Cirebon ternyata. Isunya lagi-lagi sama, mengenai warga keturunan Tionghoa. Di Cirebon sendiri, toko-toko milik etnis Tionghoa dilempari batu oleh para pemuda. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarahnya, relasi antara warga lokal dan warga etnis Tionghoa sudah terjalin sangat lama. Mereka berkomunikasi layaknya pedagang dan pembeli. Tidak ada konflik yang berarti. Konflik ini baru muncul ketika kemudian VOC datang. Tepatnya ketika mereka datang ke Batavia. Datangnya VOC inilah yang kemudian merubah situasi yang ada. Terutama bagaimana komunikasi yang terjalin antara warga lokal dengan warga etnis Tionghoa. Catatan sejarah muncul pada bulan Oktober 1740. Ada peristiwa yang kemudian disebut sebagai geger pecinan. Ini adalah konflik yang berlatar belakang etnis. Tentu saja korbannya adalah etnis Tionghoa. Ini sebenarnya bermula dari kecurigaan VOC yang menganggap bahwa warga lokal lebih mempercayai warga keturunan Tionghoa. Dan ini menimbulkan kecemburuan dari pihak VOC. VOC menganggap situasi ini akan merugikan mereka karena akan menyulitkan mereka untuk menguasai Nusantara.
Sebelumnya pada tahun 1739 VOC menangkap beberapa orang warga Tionghoa. Jumlahnya mungkin ratusan. Karena penangkapannya asal-asalan, maka banyak warga keturunan Tionghoa yang kemudian melawan balik. VOC ternyata kemudian bertindak dengan melakukan penangkapan dengan skala yang jauh lebih besar. Bahkan tidak hanya itu, mereka, VOC ini juga melakukan pembantaian. Korban jiwa di pihak etnis Tionghoa, warga keturunan Tionghoa, mencapai 10.000. Setelah itu, warga etnis Tionghoa juga pernah menjadi korban kekerasan pada waktu peristiwa sejarah yang disebut sebagai Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada 23 September 1825, ratusan pasukan berkuda dipimpin oleh Putri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Raden Ayu Yudakusuma, menyerbu daerah Ngawi. Daerah ini memang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Di sini banyak etnis Tionghoa yang kemudian menjadi korban kekerasan pada waktu Raden Ayu Yudakusuma ini menyerbu Ngawi. Ya, pada saat itu orang-orang Jawa menganggap bahwa etnis Tionghoa adalah pemungut pajak yang kasar. Padahal waktu itu yang mengangkat orang-orang beretnis Tionghoa menjadi pemungut pajak ya pemerintah kolonial itu sendiri dan para sultan yang ada di Jawa sebenarnya. Lanjut ke awal abad 20, juga terjadi peristiwa yang nyaris serupa. Misalnya yang terjadi di Solo pada tahun 1912 dan yang ada di Kudus pada tahun 1918. Gerakan anti-etnis Tionghoa juga muncul pada masa revolusi sebenarnya. Seperti yang terjadi di Tangerang pada bulan Mei sampai Juli 1946, kemudian terjadi di Bagan Siapi Api pada tahun yang sama, dan setahun setelahnya terjadi di Palembang, atau tepatnya pada tahun 1947. Pada tahun 1965 juga terjadi hal yang serupa, apalagi kemudian waktu itu Indonesia sedang pada masa peralihan. Ada amuk massa terkait dengan hal tersebut. Apalagi kemudian etnis Tionghoa ini dianggap punya hubungan baik dengan Tiongkok yang dianggap menjadi dalang pemberontakan G30S PKI. Beberapa warga etnis Tionghoa dianggap sebagai mata-mata negara tersebut. Selain itu, warga etnis Tionghoa juga dianggap sebagai cukong dan pemeras harta masyarakat lokal. Dan tentunya yang masih lekat dengan ingatan kita adalah peristiwa tahun 1998 yang sangat kelabu. Etnis Tionghoa pada waktu itu menjadi korban kekerasan, korban diskriminasi rasial, dan bahkan penjarahan. Mari kita lihat beberapa kebijakan yang mungkin pernah diterbitkan oleh pemerintah dan mengakibatkan kerusuhan-kerusuhan ini. Tentunya selain kebijakan yang dilakukan oleh VOC. Contohnya adalah Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 6 tahun 1976 tentang masalah Cina. Kemudian sebelumnya pada pemerintahan Soekarno juga ada Peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959. Dua kebijakan tersebut menjadi alat diskriminasi yang mengakibatkan korban pada etnis Tionghoa yang ada di Nusantara tentunya. Dari situasi ini sebenarnya kita bisa belajar bahwa kerusuhan rasial yang terjadi di Indonesia ada dan patut dijadikan sejarah serta diingat kembali. Ingatan itu semata-mata agar kita mempelajari apa yang pernah terjadi. Karena kerusuhan rasial yang menimpa etnis Tionghoa juga ada kerusuhan-kerusuhan rasial yang lain seperti yang terjadi di Sampit, Poso, dan banyak yang lain. Harapan kita tentu saja kerusuhan dengan dimensi seperti ini tidak terjadi lagi. Bagaimanapun kekerasan hanya menyimpan luka dan hanya menyimpan dendam. Karena bagaimanapun ketika muncul kekerasan akan menimbulkan kekerasan-kekerasan yang lain. Dengan begini kita akan belajar bahwa kerusuhan rasial yang terjadi di Indonesia merupakan periode sejarah yang patut untuk dicatat dan tidak boleh kita hilangkan. Semata-mata agar kita tahu dan kita belajar dari sejarah dan tidak mengulangi hal-hal yang demikian.